Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Di masa pandemi seperti ini, semoga kita semua selalu taat dan patuh akan protokol kesehatan ya. Bapak Ibu guru mungkin sudah lebih dari 3 bulan tidak melaksanakan pembelajaran tatap muka di kelas. Namun anak-anak jangan khawatir, pembelajaran akan tetap berjalan, yaitu dengan sistem daring atau pembelajaran online. Maka dari itu, di kesempatan kali ini, Pak Mamat akan mencoba mengajar bahasa Inggris menggunakan sistem online atau pembelajaran daring. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, Pak Mamat akan menyampaikan materi apa yang akan kita bahas nanti ya. Materi pertama kita adalah tentang shapes. Nah, apa itu shape? Nanti kita belajar bersama. Sebelum masuk ke materi, baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Semoga dilancarkan ya untuk memahami materi yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga diberikan kemudahan. Oke, mari kita mulai. Sesuai yang Pak Mamat sampaikan di awal, bahwa materi kita adalah tentang shapes. Apa itu shapes? Shapes itu adalah bentuk. Bentuk-bentuk yang mungkin anak-anak sudah mengetahui dalam kehidupan sehari-hari, seperti lingkaran, persegi, dan sebagainya. Nah, nanti kita pelajari bersama apa bahasa Inggrisnya dari setiap bentuk tersebut. Termasuk nanti kita mengidentifikasi bagaimana bentuk dari sebuah benda. Mungkin sebagai awal kita mulai menyebutkan saja beberapa bentuk yang sering kita jumpai. Yang pertama ada persegi, persegi panjang, lonjong, lingkaran, segi lima, setengah lingkaran, ada tabung, kubus, limas, bulat, segitiga, serta kerucut. Nah, yang kita sebutkan tersebut merupakan beberapa contoh bentuk bangun datar serta bangun ruang. Tetapi sebenarnya masih banyak dan beragam bentuk lainnya. Akan tetapi, kita cukup pelajari yang telah kita sebutkan saja. Nah, sekarang kita mulai mempelajari bahasa Inggris dari setiap bentuk yang telah disebutkan tadi. Mari kita cermati dan baca bersama. Bisa diulangi setelah Pak Mamat. Persegi square. Persegi square. Persegi panjang rectangle. Persegi panjang rectangle. Lonjong oval. Lonjong oval. Lingkaran circle. Lingkaran circle. Segi lima pentagon. Segi lima pentagon. Setengah lingkaran semicircle. Setengah lingkaran semicircle. Tabung cylinder. Tabung cylinder. Kubus cube. Kubus cube. Limas pyramid. Limas pyramid. Bulat sphere. Bulat sphere. Segitiga triangle. Segitiga triangle. Kerucut cone. Kerucut cone. Oke, selanjutnya kita juga mempelajari shapes dalam kata benda atau noun dan shapes dalam kata sifat atau adjective. Bisa dilihat pada tampilan ada 10 shapes ya. Kita bedakan antara kata benda dan kata sifatnya. Yang pertama bisa dilihat untuk pyramid menjadi
pyramidal. Rectangle menjadi rectangular. Semicircle menjadi semicircular. Sphere menjadi spherical. Square tetap ya, tetap square. Cube menjadi cuboid. Cylinder menjadi cylindrical. Oval, oval tetap. Pentagon menjadi pentagonal. Circle menjadi circular. Nah, kapan kita menggunakan kata sifat tersebut? Nah, pernyataan bentuk sebagai kata sifat kita gunakan ketika seseorang menanyakan bentuk dari sebuah benda. Sebagai contoh, for example, apa bentuk dari sebuah bola? What is the shape of a ball? Nah, nanti kita di sana menjawabnya sebagai kata sifat. Coba kita identifikasi bola. Seperti apakah bentuknya? Apakah kotak, persegi, lingkaran, ataupun bulat? Nah, kita tahu bahwa bola itu berbentuk bulat atau sphere. Nah, ketika sudah ketemu, tapi kita diharuskan menjawab sebagai kata sifat, maka jawabnya adalah it is spherical. Karena berawal dari sphere menjadi spherical. Ya, kita coba contoh lain. What is a wheel like? Seperti apakah bentuk roda? Sama seperti tadi, kita identifikasi dulu roda itu bentuknya apa. Bentuk roda tepatnya adalah berbentuk lingkaran, circle. Maka jawabnya adalah apa? Apa kira-kira? Great. Circular. Oke, sampai sini sudah paham ya? Kalau sudah, mari kita lanjut. Pertanyaan yang seringkali masih banyak kesalahan dalam menjawab padahal sebenarnya mudah dan simple. Untuk contoh pertanyaannya adalah, can you draw a cube? Bisakah kamu menggambar sebuah kubus? Kalau misalkan kita menjawab bisa, berarti ya, saya bisa. Tentu, saya bisa. Yes, I can. Sure, I can. Of course, I can. Simple dan mengikuti. Can you draw? Can you draw? Yes, I can. Oke. Kalau jawabannya tidak, maka no, I cannot. Ingat ada not-nya. Ini yang sering dilupakan. Bukan no, I can, tapi no, I cannot. Ingat ada not-nya. No, I cannot. Tidak, saya tidak bisa. Paham ya? Oke, untuk berikutnya ada exercise 1. Yuk, coba kita jawab dan bahas bersama. Ini Pak Mamat kasih waktu 3 detik untuk menjawab setiap soal. Oke, yang pertama, what is the shape of a marble? It is 1, 2, 3. Great. Spherical. Ayo, siapa yang benar jawabnya tadi? Number 2. What is the shape of an egg? Oh, sorry. What is the shape of an egg? It is 1, 2, 3. Great. Oval. Number 3. Kita mencari bahasa Indonesianya ya. Yang pertama, rectangle. Great. Persegi panjang. Kemudian cube. Great. Kubus. Selanjutnya cone.
Great, kerucut. Nah, mungkin materi kita cukup sampai di sini dulu. Untuk tugas bisa dikerjakan LKS halaman 4-7 ya. Silakan dikerjakan langsung di LKS. Yang belum mendapatkan LKS bisa dikerjakan di buku tulisnya masing-masing. Nanti soal akan Pak Mamat fotokan dan dikirim melalui grup bahasa Inggris kelas 6. Maka dari itu untuk teman-temannya yang belum masuk grup silahkan bisa WA ke nomor WhatsApp 8977999176. Oke, sampai di sini dulu. Tetap jaga kesehatan, stay safe, enjoy, and have a nice day.